Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Saran Pagi GKI Salatiga hari ini, Sabtu 2 September 2023, bersama saya, Okta Kambuno. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Puji syukur kami naikkan kehadirat Tuhan atas keselamatan dan napas kehidupan yang telah Tuhan karuniakan kepada kami pada hari ini, sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban kami mohon pimpinan Roh Kudus agar kami dapat bersaat teduh, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan diambil dari Efesus pasal 5 ayat 19-20 yang berbunyi demikian. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Renungan ini berjudul Nyanyikanlah Pujian bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan Yesus, aktivitas menyanyi tentunya biasa dilakukan banyak insan manusia, di mana tidak mengenal latar belakang, pendidikan, usia, suku, bahasa, dan sebagainya. Bahkan mayoritas manusia di muka bumi ini gemar dalam menyanyi. Tentunya jika aktivitas menyanyi ini digemari oleh mayoritas insan manusia, pasti ada sebab, latar belakang, ataupun tujuan yang didapat sewaktu melakukan aktivitas ini. Beberapa manfaat yang didapatkan dari aktivitas ini antara lain: 1. Sebagai pengisi waktu luang, di mana saat kita beraktivitas dan terdapat waktu jeda dan tidak ada alternatif melakukan suatu kegiatan, maka menyanyi merupakan aktivitas sela yang dapat menghilangkan kejenuhan dan serasa membuat waktu tunggu seakan berjalan dengan cepat. Kedua, dapat meredakan stres. Berdasarkan penelitian dari Center for Performance Science, Royal College of Music, London, Inggris pada tahun 2007 menemukan bahwa jumlah hormon stres lebih rendah setelah bernyanyi. Maka dari itu, seseorang akan merasa lebih rileks setelah mereka bernyanyi. Ketiga, dapat meningkatkan kinerja otak. Ketika akan bernyanyi tentunya ada irama, lirik dan nada yang harus kita hafalkan, agar dalam membawakan lagu lebih mendapat feeling dan dalam bernyanyi lebih natural. Oleh karena itu, secara tidak langsung hal tersebut juga turut merangsang otak untuk beraktivitas yang dapat meningkatkan kinerja otak. Yang keempat, menjaga sistem pernafasan. Kelima, dapat meningkatkan kepercayaan diri. Keenam, dapat meningkatkan sistem imun tubuh dan manfaat-manfaat lainnya. Bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tentunya tidaklah cukup sekedar menyanyi untuk diri kita dan sesama. Lebih dari itu merupakan suatu prioritas jika momen tersebut juga kita pergunakan sebagai sarana untuk kita memuliakan nama Tuhan dengan spesifik dalam menyanyi, yaitu dengan nyanyian ataupun pujian rohani. Di dalam pujian rohani memiliki manfaat yang lebih dari sekedar yang berhubungan dengan diri kita dan sesama. Tetapi lebih dari itu, bahwa dengan kita menyanyikan lagu rohani, maka pujian kita tersebut antara lain juga merupakan momentum kita untuk memuji Tuhan. Menyanyi di dalam Alkitab bukan dimaksudkan untuk kesenangan pribadi,
atau orang asing yang akrab dengan mereka, tetapi semata-mata hanya dimaksudkan untuk memuji Tuhan. Antara lain terkandung dalam firman Tuhan dari Mazmur pasal 135 ayat 3, juga dalam Mazmur 147 ayat yang pertama. Selain itu juga merupakan rasa syukur kita untuk berterima kasih kepada Tuhan. Menyanyi di dalam Alkitab adalah mempersembahkan ucapan terima kasih kepada Tuhan atas kebaikannya dan berkat-Nya. Konsep ini juga kita bisa dapatkan dalam kitab Mazmur pasal 69 ayat ke-30. Pujian rohani kita juga sebagai sarana karunia bagi orang percaya. Menyanyikan pujian untuk Tuhan dengan mengucapkan firman-Nya bukan hanya pengalaman yang menyenangkan, tetapi juga sarana kasih karunia bagi orang percaya. Melalui nyanyian orang percaya yang dipersembahkan bagi Tuhan adalah suatu pujian yang mana menyanggup mereka menerima karunia dari Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mempraktekkan bagaimana Ia menyanyikan pujian. Di dalam bacaan Matius pasal 26 ayat 30 yang berbunyi, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Rasul Paulus sendiri turut merasakan bagaimana kuasa pujian menghadirkan mujizat dalam hidupnya. Saat mereka bernyanyi sampai terdengar tawanan lain, terjadilah suatu mujizat Tuhan, di mana belenggu mereka terlepas secara ajaib dan semua pintu penjara terbuka. Dapat kita dapatkan dalam bacaan Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai dengan 26. Menjadi renungan bagi kita. Apakah kita sudah dengan setia menaikkan nyanyian rohani yang berpusat pada Tuhan atau God Center? Ataukah sekedar nyanyian yang berpusat untuk diri sendiri, Self Center? Demikian renungan kita pada pagi hari ini, dan mari kita tutup dengan berdoa. Bapa, firman-Mu mengajar kami untuk bernyanyi dan bersorak bagi-Mu dengan segenap hati, sebab Engkau bertahta di atas puji-pujian. Apapun yang kami alami, kami akan terus bernyanyi untuk-Mu, sebab kasih-Mu besar di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin.